Terus berduka kita, Mas Terima Tompi. kasih buat semua teman-teman, buat rekan-rekan setanah air. Saya tahu ini kehilangannya adalah kehilangan buat semua. Glenn itu sosok orang yang selama ini selalu peduli sama sekitarnya, nggak pernah diam, selalu sopan, selalu tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Berita meninggalnya Glenn mungkin mengejutkan buat sebagian orang, seolah-olah terkesan tiba-tiba, dan mungkin teman-teman juga udah tahu dari keterangan keluarga. Sebenarnya memang Glenn beberapa waktu terakhir udah berobat ke rumah sakit karena nyeri kepalanya. Bahkan dia masih menyempatkan diri untuk bisa aktif membantu pengumpulan dana untuk corona kemarin bareng-bareng dengan Najwa, Narasi, dan teman-teman musisi lainnya. Yang pada hari konsernya harusnya diikut, dan hari itu dia harus dirawat di rumah sakit. Namun dia selalu minta gitu, untuk tidak menceritakan gitu kalau dia lagi berjuang supaya sehat gitu. Dia nggak pengen ngerepotin orang lain gitu. Saya bilang harusnya nggak begitu gitu, nggak akan ada yang repot gitu untuk membantu dia gitu. Dan dia selama ini selalu menjadi orang yang selalu hadir kalau setiap teman-teman yang lain punya masalah gitu. Teman-teman yang lain butuh bantuan, dia pasti paling depan. Dia nggak pernah capek untuk bantuin orang gitu. Itu kadang-kadang dalam satu hari dia bisa ada di beberapa tempat sekaligus gitu, cuma untuk semuanya itu bisa dipenuhi. Itu kenapa saya pribadi sedih sekali, teman-teman semua sedih, seolah-olah kayak masih kurang yang kita bisa buat bantu dia gitu. Saya rasa demikian. Mas Tompi, terus kelanjutan Trio Lestari bagaimana setelah ini, Mas? Trio Lestari ya Trio Lestari gitu. Ada atau tidak ada Glenn ya, atau ada tidak ada saya, atau ada tidak ada Sandi ya, atau Trio Lestari. Kita belum mikirin buat project itu ke depan seperti apa gitu. Banyak rencana yang udah kita coba garap, udah kita susun gitu, tapi kan Tuhan berkata lain gitu. Tuhan punya rencana sendiri. Tadinya kita mau bikin album anak tahun ini karena kebetulan dan juga anaknya baru lahiran. Kita mau bikin konser Trio Lestari yang berikutnya gitu. Tapi ya semuanya sepertinya harus ditata ulang gitu. Buat saya yang terpenting sekarang kan udah berpulang, mudah-mudahan dia mendapat tempat yang terbaik. Buat teman-teman di sana yang mungkin pernah tersakiti hatinya, mohon dimaafkan. Konser 25 tahun apakah juga akan diganti dengan tribute untuk Glenn Fredly? Saya belum tahu.
Ada single berjudul Selesai yang ditulis sama Glenn. Mas Tompi sendiri tahu tentang itu Aduh, dan ya. apa dibalik penciptaan lagu itu? Itu proyek pribadinya Glenn ya. Saya rasa itu juga liriknya tidak berkaitan langsung dengan ini. Tapi ya kadang-kadang kita nggak tahu ada hidden message yang hanya beliau lah yang paling tahu gitu. Yang paling tahu terhadap lagu itu ya penciptanya sendiri gitu. Mas dokter, meninggalnya beliau bertepatan 40 harinya Gewa anaknya, seperti apa sih maksudnya? Kan masih dalam suasana bahagianya beliau mempunyai anak. Glenn itu sejak dia cerita ke kami dia mau nikah, sejak dia cerita berita kehamilan itu, saya pertama kali ngelihat dia itu sangat bahagia gitu, senang banget. Senangnya tuh nggak dibuat-buat gitu. Terus begitu bayinya lahir, kita dikabarin, saya ngejenguk gitu. Kelihatan dia tuh senang banget gitu, kayak aduh seandainya dari dulu udah begini gitu ya. Tapi ya memang udah jalan begini gitu. Dan saya rasa dia sangat menikmati lah momen-momen dia dengan anaknya gitu, dengan Ayu istrinya gitu. Dan seneng ngeliatnya gitu hingga sampai ke ajalnya menjemput pun istrinya masih setia menemani Glenn gitu. Tangannya persis di atas tangannya Glenn. Mas Tompi, Mas Tompi ini kan saya rasa udah ada di versi ini ya. Sakitnya itu nggak terus menerus gitu, jadi nyeri kepalanya hilang, timbul, terus sembuh sebentar, terus ada lagi gitu. Untuk di Setia Mitra memang sebelumnya langganan di situ atau gimana? Oh enggak. Memang dirujuknya di situ. Enggak. Karena memang mungkin sekarang kan lagi susah nyari rumah sakit. Kemarin sempat ke nyari beberapa rumah sakit lain, memang kebetulan lagi penuh semua. Jadi ya mungkin nyari yang mana yang ada yang paling dekat dengan rumah. Mas kan mengingat sosok Bung Glenn ini, dia sangat aktif menyuarakan nasib para musisi lewat UU, lewat apa. Nah, setelah ketiadaan dia, bagaimana sih komitmen Mas Tompi dan musisi lain untuk melanjutkan semangatnya ini, Mas? Ya itu yang tadi saya bilang, Glenn itu orang yang bisa ngegerakin kawan-kawan. Dia itu kayak panglima perangnya kita lah. Kalau Glenn udah bilang A, ya kita semua ikut A gitu. Dan gak banyak saya rasa teman-teman di antara teman-teman musisi yang punya kekuatan seperti Glenn. Dia bisa begitu karena dia komit, karena dia konsisten dengan apa yang dia perjuangin sama ini gitu. Bukan yang tiba-tiba nongol terus teriak-teriak tentang undang-undang gitu. Ini lagi fase corona begini, yang pertama kali dia khawatirkan justru kru. Gimana ya nasib kru musik, gak hanya kru dia, kru musik lain juga dia khawatirkan gitu. Timbul ide untuk menggagas bagaimana kita bisa ngumpulin dana, memberdayakan mereka supaya bisa tetap kerja, tapi ini kan pekerjaan yang nggak mungkin dikerjakan sendiri di rumah gitu. Ya itu Glenn, dia tuh nggak pernah berhenti buat orang lain gitu. Menjelang meninggalnya pun dia masih mikirin kasihan orang-orang nggak bisa mudik gitu. Itu hari terakhir kemarin itu yang diomongin seharian. Gimana ya orang-orang nggak bisa mudik, kasihan gitu. Sambil nangis dia ngomong gitu, sambil nahan sakitnya. Mas Tompi, bisa dibilang kan ini momen bahagia karena 25 tahun karir perjalanan. Ada nggak sih mungkin hal-hal mimpi yang diceritakan mengenai industri, mengenai macam-macam dan sebagainya? Dia cuma punya cita-cita musisi itu sejahtera gitu. Musisi dengan segenap tim supportingnya itu sejahtera, itu cita-citanya dia.